Pintu rumah itu perlahan terbuka, suara berderak di tengah keheningan malam. Hujan deras di luar tidak menghalangi langkahku, tetapi ada rasa cemas yang tak bisa kuhindari. 2 bulan tanpa kabar dari ibu, tak ada telepon, tak ada pesan, tak ada informasi apapun. Perasaan hilang yang terus menghantuiku akhirnya membuatku memutuskan untuk datang. Aku mengetuk pintu, dan hanya keheningan yang menyambut. Aku melangkah masuk, dikelilingi oleh aroma rumah yang asing, meski sudah lama aku mengenalnya. Ruang tamu gelap, lampu mati, dan rumah itu terasa berbeda. Rasa cemas semakin menguasai diriku. Kemana perginya ibuku? Mengapa semua ini terasa begitu salah? Dan malam itu, aku melihat sesuatu yang mengubah segalanya. Pernahkah kamu merasa ada yang tak beres dengan dunia yang kamu kenal? Pintu rumah itu sedikit terbuka dengan bunyi berderak pelan yang seolah menambah ketegangan yang sudah menumpuk. Suara hujan yang mengguyur di luar rumah mengisi ruang kosong di dalam rumah. Tetapi aku tetap tidak bisa menenangkan perasaan ini. 2 bulan tanpa kabar darinya. Ibu, apa yang terjadi padanya? Mengapa dia tidak pernah menghubungiku lagi? Setiap hari aku menunggu kabar, berharap sesuatu yang baik, tapi hanya keheningan yang semakin menekan. Aku melangkah masuk, menutup pintu di belakangku. Rumah itu terasa sunyi, terlalu sunyi. Tidak ada suara riang atau bau makanan yang dulu sering tercium ketika ibu memasak di dapur. Seperti rumah yang sudah lama ditinggalkan. Aku menoleh ke sekeliling, mengenali setiap sudut yang dulu terasa begitu akrab. Namun sekarang semuanya terasa asing. Dinding yang pernah dipenuhi foto-foto keluarga, kini hanya dibiarkan kosong. Tidak ada jejak ibu di sini, hanya sisa-sisa keberadaannya yang samar. Perasaan gelisah terus merasuki diriku, semakin dalam seiring aku berjalan. Lantai yang dulu bersih dan terawat kini tampak berdebu. Aku terus melangkah, mencium aroma udara dingin dan lembab yang menyelimuti ruang tamu. Di atas meja ruang tamu, sebuah surat tergeletak begitu saja. Tertulis nama ibu di sudutnya. Namun itu bukanlah tulisan yang biasa aku kenal. Ada sesuatu yang aneh dengan huruf-hurufnya. Tampak terburu-buru, seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Aku mencoba menenangkan diri, tetapi jantungku berdetak lebih cepat. Tak hanya surat itu, benda-benda lain juga mulai menonjol. Di meja samping, aku menemukan sebuah kunci. Tidak ada petunjuk apa-apa selain angka yang tergores di pinggirnya. Lalu di lemari tua, beberapa benda yang tampaknya terpaksa disembunyikan. Seperti lembaran foto keluarga yang lama. Foto yang sangat tidak biasa. Ibu, dalam foto itu, berdiri di samping seseorang yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Tidak ada penjelasan tentang siapa orang itu. Sebuah perasaan aneh mulai menguasai diriku. Aku mulai merasa seolah rumah ini menyembunyikan lebih banyak daripada yang bisa kulihat. Namun aku tidak bisa menunjukkan apa yang salah. Aku melangkah mundur menuju ruang tamu. Dalam keheningan yang semakin mencekam, mataku tertuju pada sebuah foto besar yang terpasang di dinding. Ibu dan ayah sedang tersenyum, tetapi ada satu hal yang mengganggu. Di sudut foto, sebuah tangan yang tidak dikenali muncul di belakang mereka, seperti sosok yang tidak pernah ada sebelumnya. Aku merasa tubuhku mulai gemetar. Rasa takut semakin mendalam. Aku membuka lemari di dekat dinding, dan di baliknya, sebuah kotak kecil tersembunyi. Tangan aku bergetar saat membuka kotak itu, dan aku menemukan sesuatu yang lebih mengerikan. Foto ibu bersama pria yang aku tak kenali, dengan ekspresi yang jauh dari kebahagiaan. Kata-kata yang tertulis di belakang foto itu seakan menjadi tamparan keras. Jangan biarkan dia tahu. Aku merasa dunia ini seperti runtuh di sekelilingku. Dan saat itu, aku mendengar suara langkah kaki di belakangku. Langkah berat yang aku kenal sangat baik. Aku membeku, mata terfokus pada foto itu, tapi ada satu pertanyaan yang muncul dalam pikiranku. Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Aku merasa nafasku semakin berat saat aku melangkah menyusuri lorong rumah yang terasa semakin gelap. Keheningan yang menyelimuti rumah ini tidak hanya menekan, tapi juga menambah rasa gelisah yang tak bisa kujelaskan.
2 hari setelah aku menemukan foto yang mencurigakan itu, aku masih tidak bisa mengabaikan perasaan bahwa ada yang sangat salah. Rumah yang dulunya penuh kehangatan kini terasa sunyi dan asing. Ibuku, wanita yang dulu penuh perhatian dan penuh kasih, sekarang tampak begitu berbeda. Seperti ada sesuatu yang berubah dalam dirinya, meski ia mencoba menyembunyikannya. Ponsel ibuku masih tertinggal di meja, layar mati. Tetapi aku tahu ia tidak sedang tidur. Ketika aku mencoba menghubunginya, tidak ada jawaban. Ia selalu menjawab panggilan, selalu memberi kabar, bahkan saat sibuk. Namun sekarang hanya hening. Aku merasa semakin bingung, tetapi tidak ada bukti yang bisa membuktikan apa-apa. Foto itu, tangan yang muncul dalam gambar, tidak cukup untuk menjelaskan semuanya. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, tetapi ada rasa takut yang menghalangi langkahku. Kenapa ibu bisa begitu jauh berubah? Kenapa ada hal-hal yang disembunyikan dariku? Saat aku berjalan ke halaman belakang, seorang tetangga lama muncul. Tangannya masih memegang sapu. Wajahnya terlihat cemas. Dia memandangku dengan pandangan yang sedikit aneh. Kami tidak pernah banyak berbicara, hanya sapaan singkat ketika bertemu di jalan. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam cara ia melihatku. Ia memberanikan diri untuk mendekat. Anak muda, hati-hati, ucapnya, suaranya pelan, seakan takut orang lain mendengarnya. Ibumu, dia terlibat dengan orang yang salah. Jangan terlalu mempercayai apa yang dia katakan. Kata-kata itu menambah kegelisahanku. Apa maksudnya? Ibu terlibat dengan orang yang salah? Selama ini, aku tidak pernah melihat apa-apa yang mencurigakan dalam perilaku ibu. Kecuali mungkin sedikit keheningan yang semakin terasa, tetapi tidak ada bukti nyata. Hanya kata-kata tetangga yang tidak bisa kupastikan kebenarannya. Aku merasa seperti berada di ambang kebenaran yang tak ingin aku terima. Aku mengangguk tanpa banyak bicara. Berusaha menjaga ekspresi wajahku tetap tenang. Namun, dalam hati, aku bergejolak. Ketegangan yang menyelimuti rumah ini semakin menguatkan perasaan bahwa aku tidak bisa mengabaikan firasatku lagi. Aku harus mencari tahu lebih banyak. Tepat ketika aku hendak melangkah kembali ke dalam rumah, ponsel ibuku tiba-tiba berdering. Suara itu terdengar keras, memecah keheningan yang semakin mencekam. Aku menoleh, melihat layar ponsel yang tampak menyala di meja. Tetapi tidak ada siapapun yang berada di dekatnya. Tak ada yang bisa menjelaskan apa yang terjadi. Aku merasa gelisah, terjebak dalam ketidakpastian yang semakin mencekam. Semua yang aku lihat, semua yang aku dengar, hanya menambah pertanyaan tanpa jawaban yang jelas. Tapi aku tahu satu hal, rumah ini menyimpan lebih banyak dari yang aku bayangkan. Saat aku membuka pintu ruang tamu, mataku tertuju pada sesuatu yang sangat menakutkan, sebuah foto lain yang baru saja kutemukan di bawah meja. Itu adalah foto ibu bersama seseorang yang tidak pernah aku kenal. Senyum mereka tampak palsu. Rasa takut semakin menguasai diriku, tetapi masih belum ada bukti untuk menjelaskan semuanya. Rumah ini bukan lagi tempat yang aman, dan aku mulai merasa terperangkap. Malam itu, ketegangan semakin meningkat. Aku harus segera mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan apakah aku bisa mempercayai orang-orang di sekitarku. Tetapi, apakah ada seseorang yang benar-benar bisa dipercaya? 2 minggu sudah berlalu sejak aku menemukan foto itu. Tetapi, kecurigaan dalam diriku semakin menguat. Semakin dalam aku menggali, semakin jelas bahwa ada yang salah. Ibu, wanita yang selama ini aku percayai sepenuhnya, ternyata terlibat dalam sesuatu yang jauh lebih gelap daripada yang bisa kubayangkan. Rumah ini, yang dulu penuh kehangatan dan cinta, sekarang terasa semakin asing. Setiap sudutnya menyimpan rahasia yang menyakitkan. Apa yang dulu aku anggap sebagai tempat perlindungan, kini menjadi sarang bagi kebohongan yang lebih besar. Aku mulai mengumpulkan potongan-potongan informasi yang tersebar. Setiap tanda yang ada semakin menunjukkan
bahwa ibu telah terlibat dalam jaringan kriminal yang membahayakan hidupku. Perasaan gelisah ini semakin sulit untuk disangkal. Di balik senyum ibu yang selama ini menenangkan, ada sebuah dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan kebohongan. Setiap pertanyaan yang aku ajukan hanya mendapat jawaban samar, membuatku semakin terjebak dalam kebingunganku sendiri. Keputusan-keputusan kecil ibu, seperti menelepon dengan suara pelan, seringkali menghindar dariku. Dan kebiasaan-kebiasaan yang dulunya tidak ada kini semakin mencurigakan. Aku tak bisa lagi melihat dunia ini dengan cara yang sama. Segalanya terasa kacau, dan perasaan takut mulai menyelimuti diriku. Mengapa ibu menyembunyikan semuanya dariku? Apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini? Malam itu, aku kembali ke rumah setelah seharian mencari tahu lebih banyak, berharap mendapatkan penjelasan yang lebih jelas. Tetapi, kenyataan yang aku temui malah semakin menghancurkan. Ibu yang selama ini aku percayai ternyata tidak bisa dijangkau dengan alasan apapun. Aku berdiri di depan pintu ruang tamu, mata tertuju pada ibu yang sedang duduk di kursinya, wajahnya penuh ketegangan. Keheningan yang memenuhinya terasa lebih mencekam daripada sebelumnya. Ada hal yang lebih besar yang harus kamu hadapi, kata ibu dengan suara rendah, hampir berbisik. Matanya tidak bisa menatapku, seolah menghindari kebenaran yang terlalu besar untuk diterima. Itu bukan hanya sebuah pengakuan. Itu adalah pernyataan yang menegaskan bahwa dunia yang kukenal telah berubah selamanya. Tubuhku membeku. Semua pertanyaan yang muncul dalam kepalaku terasa semakin tak terjawab. Setiap langkah yang aku ambil semakin membawa aku pada kebenaran yang semakin gelap. Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi kata-kata itu terasa seperti tamparan keras. Ada hal yang lebih besar yang harus kamu hadapi. Kata-kata itu terngiang-ngiang di kepalaku. Apa yang bisa lebih besar dari ini? Apa yang harus aku hadapi sekarang? Tak ada lagi ruang untuk bersembunyi. Segalanya telah terungkap, dan aku kini terjebak dalam permainan yang jauh lebih berbahaya dari yang aku kira. Aku merasa semakin terisolasi. Dunia di sekelilingku terasa semakin hancur, dan aku mulai merasa tidak memiliki tempat lagi untuk mencari perlindungan. Bahkan ibu yang selama ini aku anggap sebagai pelindung, kini hanya menyisakan ketakutan yang tak bisa aku hindari. Tapi dalam keheningan itu, sebuah pertanyaan muncul di benakku, adakah jalan keluar dari ini? Mungkin kebenaran telah terungkap, tapi ancaman yang mengintai jauh lebih besar dari yang aku bayangkan. Keheningan yang mencekam menyelimuti rumah itu membuatku merasa semakin terperangkap. Setiap langkah yang kuambil seakan membawa aku semakin dekat pada bahaya yang tak terelakkan. Dunia yang pernah aku kenal kini sudah hancur. Ibu, yang selama ini aku percayai sepenuhnya, ternyata bukan lagi orang yang aku kenal. Semua yang dia sembunyikan akhirnya terungkap. Ternyata dia terlibat dalam sebuah konspirasi yang jauh lebih besar dan berbahaya dari yang bisa aku bayangkan. Kebenaran ini datang dengan harga yang sangat tinggi. Kehilangan rasa aman, kepercayaan, bahkan masa depanku. Aku mencoba menghubungi beberapa orang yang selama ini aku percayai, berharap menemukan sekutu yang bisa membantuku keluar dari situasi ini. Tetapi, saat aku menemukan orang yang aku kira bisa diandalkan, aku malah dikejutkan dengan kenyataan bahwa mereka juga terlibat dalam konspirasi gelap ini. Teman yang aku anggap bisa diandalkan ternyata memiliki agenda sendiri. Dan kini aku terjebak dalam lingkaran kebohongan yang semakin menyempit. Setiap langkah yang aku ambil terasa semakin penuh dengan risiko. Ada ancaman yang datang dari setiap arah. Ketika aku mulai mencari tempat aman, aku merasa seperti sedang diburu. Waktu semakin sempit, dan aku tahu tidak ada lagi tempat yang bisa aku tuju. Rencana-rencana yang dulu kurancang kini hancur berantakan. Setiap pilihan yang ada hanya membawa aku pada jalan buntu yang semakin berbahaya. Di tengah pencarianku untuk bertahan hidup, aku merasa semakin terisolasi. Semua orang yang aku kenal, bahkan yang aku anggap sahabat, ternyata menyembunyikan sesuatu yang mengerikan. Setiap detik semakin memperjelas bahwa tidak ada yang bisa aku percayai. Ibu, teman-teman,
Dan bahkan orang yang aku kira akan membantuku, semuanya terlibat dalam permainan besar yang mengancam nyawaku. Saat aku bersembunyi di sebuah tempat yang tampaknya aman, ponselku tiba-tiba berdering. Suara dering yang keras itu memecah keheningan yang mencekam. Aku menatap layar dengan ketegangan. Dan di sana, di layar ponsel, terdapat pesan yang mengerikan. Kami tahu di mana kamu berada. Pesan itu mengguncang pikiranku. Bagaimana bisa mereka tahu? Siapa yang mengawasi setiap gerak-geriku? Dalam sekejap, aku merasa terperangkap dalam lingkaran yang semakin sempit. Tidak ada jalan keluar yang jelas, dan aku tahu, apapun yang aku pilih, hidupku akan semakin terancam. Sekarang, apa yang harus aku lakukan? Aku duduk di pojokan ruangan, tangan gemetar, memegang ponsel yang baru saja berdering. Suara yang datang dari seberang seakan mengoyak keheningan yang telah menyelimuti aku selama berhari-hari. Ini adalah satu-satunya kontak yang aku miliki dengan dunia luar. Dan aku tahu, aku hanya punya sedikit waktu. Ketika aku hampir menyerah, dia muncul. Teman lama yang tak pernah aku duga akan kembali dalam hidupku. Agus, seorang pria yang dulu banyak membantu keluarga kami. Aku terkejut saat dia memberitahuku bahwa dia tahu lebih banyak tentang jaringan yang mengancam nyawaku. Lebih dari itu, dia juga mengungkapkan bahwa dia terperangkap dalam konspirasi ini. Tetapi, dia berusaha mencari jalan keluar. Di balik semua kebingungannya, ada secercah harapan. Berarti, kamu juga terlibat? Tanyaku, suara sedikit gemetar. Agus hanya mengangguk pelan. Wajahnya dipenuhi kelelahan. Aku tidak ingin kamu ikut terjebak, katanya. Tapi sekarang, kita tidak punya pilihan lain. Kami berdua mulai merencanakan langkah-langkah yang bisa kami ambil untuk melindungi diri. Rencana yang kami susun begitu hati-hati, namun sangat berisiko. Setiap keputusan terasa lebih berbahaya dari yang sebelumnya. Meskipun ada harapan, aku bisa merasakan ketegangan yang menyelimuti udara di sekitar kami. Sesuatu tidak beres, dan aku mulai meragukan segalanya, termasuk sekutu yang baru saja aku temui. Agus berbicara dengan tenang, namun matanya yang gelisah tidak bisa aku abaikan. Aku mulai merasa bahwa mungkin dia menyembunyikan sesuatu dariku. Dan setiap detik yang berlalu, kepercayaan kami semakin rapuh. Apakah dia benar-benar berada di pihak yang sama? Atau apakah ada agenda lain yang belum terungkap? Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar. Kami terdiam, mendengar setiap langkah yang semakin mendekat. Jantungku berdegup kencang. Agus memandangku dengan penuh kecemasan. Kami saling berpandangan, menyadari bahwa waktu kami semakin habis. Kami harus bergerak sekarang, atau semuanya akan hancur. Di saat kami bersiap untuk meninggalkan tempat persembunyian kami, suara keras terdengar. Ledakan besar mengguncang dinding, memecah kaca, dan membuat tanah bergetar. Asap tebal masuk ke ruang itu, membuat kami tersedak. Semua rencana yang telah kami susun, yang kami harap bisa menyelamatkan kami, kini terancam hancur. Aku terengah-engah, berusaha bertahan di tengah kekacauan yang baru saja terjadi. Ketika asap mulai menghilang, aku hanya bisa menatap ke arah pintu yang hancur. Apa yang akan kami lakukan sekarang? Semua yang kami rencanakan sudah hancur dalam sekejap. Waktu semakin menipis, dan ancaman yang lebih besar datang dari setiap arah. Apakah kami bisa bertahan hidup dalam permainan ini? Langkah-langkah itu terdengar semakin dekat. Aku bisa merasakan ketegangan yang membungkam seluruh ruangan. Aku berdiri di tengah ruang tamu yang dulu begitu akrab, namun kini terasa asing dan mengancam. Semua suara teredam, hanya detak jantungku yang bisa terdengar jelas. Udara terasa berat, menyesakkan, seolah-olah dunia di sekelilingku sedang runtuh. Pintu terbuka dengan perlahan, dan di sana dia berdiri. Suamiku, wajahnya kosong, seperti tidak mengenaliku lagi. Di belakangnya, beberapa wajah lain yang tidak kukenal, namun tampak familiar.
Mereka adalah bagian dari kelompok yang selama ini mengendalikan hidup kami. Atau lebih tepatnya, hidupku. Apa yang kamu inginkan? Tanyaku dengan suara bergetar, berusaha menahan ketakutanku. Suamiku hanya tersenyum dingin, senyum yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Kami hanya ingin kamu tahu, ini adalah bagian dari permainan yang lebih besar, katanya. Suaranya datar dan penuh ancaman. Aku merasa dunia mulai berputar. Semua keputusan yang kuterima selama ini, semua keputusan yang kusangka benar, ternyata hanyalah bagian dari skenario yang telah disusun sejak lama. Aku tak bisa lagi mengenali siapa yang harus dipercaya. Semua orang di sekitarku, termasuk orang yang paling aku cintai, ternyata terlibat dalam konspirasi ini. Dalam setiap kebohongan yang mereka ciptakan, aku semakin terperangkap, semakin bingung tentang apa yang sebenarnya terjadi. Ketika aku melangkah maju, mencoba untuk mencari jawaban, satu persatu potongan-potongan kebenaran mulai terungkap. Namun, setiap petunjuk yang kudapat hanya semakin menambah kekacauan. Apa yang dulu aku anggap sebagai kenyamanan, kini menjadi perangkap yang menunggu untuk menelanku. Ada saat-saat ketika aku ingin melarikan diri, tetapi itu sudah tidak mungkin lagi. Aku berada di titik ini, dan aku harus memilih. Menghadapi kenyataan yang mengerikan, atau lari dan menyerah pada ketakutan yang menghantuiku. Suamiku berjalan mendekat, langkahnya tenang namun penuh ancaman. Kamu tidak akan pernah bisa lepas dari ini, katanya. Setiap kata-kata itu menyusup ke dalam jiwa, membuatku merasa hancur. Semuanya terasa sia-sia. Kebenaran yang kutemukan malah semakin membuatku merasa terperangkap dalam permainan ini. Dan semakin sedikit ruang untuk melarikan diri. Tapi aku tahu, ini adalah titik kritis. Jika aku tidak menghadapi mereka sekarang, aku akan kehilangan segalanya. Keputusan yang kubuat berikutnya akan menentukan hidupku. Dan mungkin hidup orang-orang yang kusayangi. Saat itu, aku menyadari bahwa waktu kami hampir habis. Setiap detik yang berlalu semakin membawa kami pada takdir yang tak bisa dihindari. Aku menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan diri untuk menghadapi kenyataan yang lebih besar dari yang pernah aku bayangkan. Namun, sebelum aku bisa bergerak, langkah kaki lainnya terdengar, dan pintu yang tadi tertutup kembali terbuka. Siapa yang akan datang? Apa yang mereka inginkan? Saat itu aku tahu, permainan ini baru dimulai. Suara ledakan itu mengguncang seluruh rumah, menghancurkan ketegangan yang selama ini melingkupi kami. Dinding bergetar, dan debu memenuhi udara, menyelimuti setiap inci ruangan yang dulu kami sebut rumah. Aku berdiri di tengah-tengah kekacauan, tubuhku gemetar, mataku terfokus pada pintu yang terbuka, lebar di hadapanku. Apa yang baru saja terjadi? Apakah ini tanda dari akhir dari semuanya? Ketika suara yang keras itu mulai mereda, aku bisa merasakan kekosongan yang menggerogoti tubuhku. Semua yang aku percayai, semuanya yang aku anggap aman, telah hancur. Aku tahu, pertempuran ini belum berakhir. Kebenaran yang terungkap selama ini, tentang suami, tentang orang-orang di sekitarku, tentang hidupku yang telah dikendalikan oleh mereka, semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tak bisa kuhindari. Meskipun keadilan telah tercapai, harga yang aku bayar sangat tinggi. Sosok di hadapanku tampak tak bergeming, seolah-olah ledakan itu tidak mempengaruhi sedikit pun. Mereka yang selama ini mengendalikan hidupku masih bisa tersenyum, tetap tenang meski segala yang mereka lakukan kini semakin terbongkar. Wajah-wajah yang dulu tampak familiar, kini hanya menambah rasa sakit yang lebih dalam. Aku teringat pada semua kenangan indah yang pernah kami bagi, tapi semuanya kini terasa kosong. Apa yang kita lakukan sekarang, suaraku hampir hilang dalam keheningan yang aneh ini. Aku tidak tahu apakah aku siap untuk menghadapi apa yang akan datang selanjutnya. Waktu terasa semakin sempit dan setiap langkah yang kuambil hanya semakin mendekatkanku pada kenyataan bahwa tidak ada yang bisa kembali seperti semula. Kekacauan yang aku hadapi saat ini bukan hanya tentang melawan mereka, bukan hanya tentang mendapatkan kembali apa yang hilang,
Ini adalah tentang menghadapi diri sendiri, menerima kenyataan pahit yang ada, dan mencoba untuk bertahan hidup di tengah semuanya. Keputusan yang kubuat sekarang bisa menghancurkan sisa-sisa kehidupan yang tersisa, atau mungkin memberikan harapan baru di ujung jalan yang gelap ini. Suami, dia berdiri di sana, wajahnya penuh dengan ketenangan yang mengerikan. Aku merasa cemas, terpojok, namun di dalam hatiku, ada sesuatu yang lebih besar dari ketakutan ini. Kita tidak akan pernah bisa lepas dari ini. Katanya dengan suara datar, seolah itu adalah kenyataan yang sudah diterima oleh dirinya. Aku tidak bisa menerima itu. Aku tahu aku harus melawan. Tidak hanya untuk diriku, tapi untuk semua yang hilang. Mungkin kemenangan itu bukan tentang berapa banyak yang kita peroleh, tapi tentang berapa banyak yang kita bisa hadapi tanpa kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Dengan setiap detik yang berlalu, aku tahu bahwa keputusan ini bisa mengubah hidupku selamanya. Aku menatap suamiku, menelan rasa takut yang begitu dalam, dan bertanya pada diri sendiri, apakah aku akan bertahan hidup setelah semua yang telah terjadi? Di saat itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Ledakan besar kembali mengguncang rumah, menggoyahkan seluruh fondasi yang sudah hampir runtuh. Ketegangan yang sebelumnya terhenti sejenak, kini kembali dengan lebih hebat. Aku terlempar ke belakang, dan saat aku mencoba untuk berdiri, tubuhku terasa lemah. Dunia di sekelilingku berputar, dan aku hanya bisa berpikir satu hal. Apakah aku akan bertahan hidup setelah perjuangan ini? Langkah-langkah itu semakin dekat, semua yang aku harap akan menjadi akhir yang aman. Kini sepertinya baru saja dimulai. Langkah-langkahku terasa berat saat meninggalkan rumah itu. Setiap sudut yang kulihat, setiap kenangan yang menghantui, mengingatkanku pada harga yang telah kubayar untuk bertahan. Keadilan memang sudah tercapai, namun apa yang tersisa? Aku bisa merasakannya. Rasa bersalah yang menggerogoti, perasaan kehilangan yang tidak bisa terhapuskan. Meskipun semua telah selesai, kesunyian yang mendalam ini tetap ada, menunggu di setiap langkah. Pintu rumah itu tertutup perlahan di belakangku, suara kayu yang berderit seolah mengingatkan bahwa apa yang telah terjadi tidak akan pernah bisa dibalikan. Rumah yang dulu dipenuhi tawa, sekarang hanya menyisakan kehampaan. Semua yang aku kenal, semua yang aku percayai, telah berubah menjadi bayang-bayang yang mengikutiku kemanapun aku pergi. Aku melangkah keluar, meskipun hatiku masih terikat pada kenangan-kenangan itu. Malam semakin larut. Lampu jalan yang redup, suara angin yang berhembus pelan, semua itu terasa begitu sunyi, seperti dunia yang sudah kehilangan arah. Aku tidak tahu harus kemana, atau apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang aku tahu, hidup yang dulu aku kenal, yang penuh dengan harapan, kini telah hancur. Semua yang tersisa adalah penyembuhan yang harus kutempuh, meskipun aku tahu bahwa luka-luka ini akan tetap ada. Apakah aku akan bisa melupakan semua ini? Bisikku dalam hati. Aku tidak tahu jawabannya. Setiap kali aku mencoba untuk mengabaikannya, setiap kali aku mencoba untuk berjalan maju, bayang-bayang itu datang kembali. Kenangan tentang mereka, suami, ibu, semua orang yang dulu kupercayai, semua yang terjadi kini terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak bisa terbangun. Aku berjalan semakin jauh, meskipun hatiku terasa semakin berat. Jalanan yang kosong, suasana yang hampa, membuatku merasa semakin terisolasi. Aku tidak tahu apa yang ada di depan, tetapi aku tahu, aku harus bertahan. Setiap langkah yang kuambil adalah sebuah perjuangan untuk menemukan kembali diriku, untuk menerima kenyataan yang telah terungkap. Namun, meskipun aku mencoba untuk melangkah dengan keyakinan, ketakutan itu tetap ada. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Ketakutan bahwa meskipun aku berhasil bertahan, rasa takut itu tidak akan pernah hilang. Luka-luka ini akan tetap membekas, dan dunia yang dulu ada di bawah kakiku kini terasa rapuh. Dan saat aku melangkah semakin jauh, tiba-tiba aku berhenti. Suasana seketika terasa berbeda. Di kejauhan, ada sebuah bayangan yang bergerak. Jantungku berdegup lebih cepat, perasaan takut itu kembali muncul. Aku menahan napas, memfokuskan pandangan,
Bayangan itu semakin dekat. Apakah ini benar-benar berakhir? Atau ada sesuatu yang lebih besar, yang lebih gelap, yang masih menunggu? Dengan rasa takut yang kembali menguasai, aku melangkah mundur, menatap bayangan itu dan sejenak, semuanya terasa seperti sebuah mimpi buruk yang tak bisa terhindari. Terkadang, kebenaran datang dengan harga yang lebih tinggi daripada yang kita bayangkan.